Dan Rasulullah mengatakan atyabul amal, pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan min amaliyadih, yang terjadi dari kerjaannya dia sendiri. Misalnya dia kerja, entah itu dagang, entah itu bikin karya, dijual, dapat uang dari situ, itu adalah harta-harta yang paling baik untuk kita kasihkan makan kepada anak-anak. Kalau dipakai untuk makan, makanan yang masuk ini akan bikin dia menjadi anak-anak yang bisa jaga diri dari perkara-perkara yang haram. Ini pekerjaan yang paling baik. Dan kalau kita lihat para nabi-nabinya Allah Ta'ala, para nabi-nabi ini kerjaannya manusia pada umumnya. Nabi Nuh, apa kerjaannya? Tukang kayu, Nabi Nuh ini loh tukang kayu, profesinya itu sebagai tukang kayu. Di samping tukang kayu, beliau juga mendakwahkan. Dapat wahyu dari Allah Ta'ala disampaikan, dapat wahyu disampaikan. Jadi tidak masalah pian duwe guru, jenengan punya ustadzah, gaene jogo toko, tidak masalah. Para nabi-nabi itu juga seperti itu. Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Isa, Nabi Isa gembalakan kambing. Rasulullah juga pernah gembalakan kambing. Ada yang kerjaannya tukang besi, ada yang kerjaannya tukang jahit. Nabiullah Daud itu tukang jahit, kerjaannya beliau jadi tukang jahit. Bahkan dikatakan Nabi Daud itu setiap kali menjahit, satu kali jahitan gini baca tasbih 1000 kali. Sekali gini baca tahlilnya 1000 kali, subhanallahnya 1000 kali, alhamdulillahnya 1000 kali. Bayangkan, jadi tukang kayu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, kuwi klambine sing dipakai sama orang yang ndak pengen zikir jadi pengen zikir, yang ndak barokah dari baju yang dipakai sama orang-orang seperti itu akan lain, lebih berkah dari amaliyadih, kerja. Dan itu semuanya harus berproses. Istilahnya harus dimulai dari awal, dimulai dari kecil, dimulai dari sedikit-sedikit. Pertama duit dagangan telu, payu, nambah lagi jaga dagangannya jadi 5, kuat 5, 6, 7, terus seperti itu sampai besar. Seperti ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW, sama Nabi dikasih uang 1 dinar. 1 dinar itu cukup banyak. Sekarang mungkin sekitar 1 juta atau 2 jutaan. Maka dikatakan diterima sama laki-laki tersebut, namanya Urwah. Sayyidina Urwah ini dikasih uang 1 dinar sama Nabi. Katanya Nabi, wahai Urwah, belikan dari uang ini 1 ekor anak kambing. Belikan aku 1 ekor anak kambing. Maka dikatakan sama Urwah, si uang 1 dinar itu tadi dibawa sama dia pergi ke pasar, nyari harga kambing itu bukan harga jual tapi harga kulak. Bukan harga jual tapi harga kulak. Nyari dia ke pasar grosiran, istilahnya grosiran kambing. Dicari yang harusnya Rasulullah istilahnya pasarannya 1 dinar itu cuma dapat 1 kambing, di pasar grosir dapatnya 2. Dapat dua kambing. Akhirnya dibelikan 2 kambing sama dia. Dibelikan 2 kambing, di tengah jalan 1 kambingnya ditawak nih sama orang-orang, aku duwe kambing, siapa yang mau beli? Akhirnya dibeli sama 1 orang, dibeli dengan harga 1 dinar. Akhirnya dapat 1 dinar plus sama 1 kambing. Padahal uangnya Nabi disuruhnya beli 1 kambing, gitu. Dibawa ke hadapan Nabi, dikembalikan uangnya Nabi 1 dinar, sak kambingnya. Dikembalikan 1 dinar sama kambingnya. Maka sama Rasulullah, loh kan kamu cuma tak suruh beli 1 kambing, lah ini kok uangnya balik plus dapat 1 ekor kambing. Katanya Sayyidina Urwah, ya Rasul, diceritakan, oh saya tadi jenengan nyuruh saya beli kambing. Kalau orang istilahnya persepsinya orang pesuruh, orang yang disuruh ditokongkon tuku kambing, ya wis ditukokne kambing, gitu. Harga itu nggak masalah, wong saya dapat 1 dinar. Tapi akalnya beliau muter, piye carane untuk nyenengkan Nabi sehingga Nabi ini dapat lebih dari apa yang beliau harapkan. Diceritakan tadi tak belikan di pasar grosir, dapat 2, tak jual 1, akhirnya dapat 1 dinar plus seekor kambing. Maka sama Rasulullah dikatakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi min safqati yadik. Allah Ta'ala memberkahi setiap transaksi yang kamu lakukan. Maka dari perkara kecil tersebut, berkat dari doanya Rasulullah SAW, beliau menjadi salah satu pedagang terkaya di negeri Madinah.
Jadi punya uang 1 dinar diputer, 2 dinar diputer, 3 dinar diputer terus seperti itu. Dan kalau masalah dagang, kerjaan yang paling gampang jare abine ya dagang. Dagang itu apa sih? Dagang itu ya beli di sini, dijual di sini, gitu. Belanja di tempat satu, dijual di tempat yang lainnya dengan keuntungan yang ada. Itu kerjaan yang paling gampang dan paling bawa berkah. Paling, dan bisa dimulai di level apapun. Pian misalkan pengen punya kerja, pengen bekerja, pengen apa ya, modal saya 50.000, bisa enggak dagang pakai 50.000? Bisa. Dari mulai kita punya modal berapapun bisa dimulai. Modal saya 10.000, beli apa? Sesuatu yang harganya 10.000 dijual dengan harga misalkan 12.000 atau 13.000. Niku niat, niatnya buat apa? Kerja itu buat apa? Untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita punya uang banyak, kita bisa berbuat lebih untuk agamanya Allah. Ketika kita punya uang lebih, akan lebih gampang untuk istilahnya jalan, pengen infak di sini, pengen infak di sini, pengen buat ini, karena hidup kita ini masih hidup di dunia, gitu. Kita ini masih hidup di dunia. Dan opo toh sing ning donya yang ndak bayar itu apa? Ada apa ndak? Ngentut garean sing ndak bayar. Liyane bayar kabeh, semuanya bayar. Mau telepon-teleponan, HP butuh pulsa. Listrik ini lampu nyala karena apa? Karena listriknya dibayar. Semuanya pakai uang. Maka kerjaan di sini masuk di dalam kategori sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan untuk mengisi waktu kita.